Mana nih belum semuanya? Coba buka suaranya. Salam, Kak. Halo. Salam. Nah, adik-adik nih kakak mau kasih tahu sebelum kita mulai ibadah online. Mari yuk kita persiapkan diri. Duduk yang manis. Nggak ada lagi yang sambil tiduran, makan, lari-larian, isengin adiknya atau kakaknya. Yuk kita persiapkan hati kita sebelum ibadah dimulai. Nah, sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau tutup matanya. Kita mau naikkan lagu. Mari masuk Roh Kudus, biar Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya kita. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh datang kepada-Nya. Terima kasih. Kalau Engkau sudah mengumpulkan kami di Zoom ini. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah ini. Tuhan hadir di setiap rumah kami. Dan penuhi hati kami
Kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Blessed Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Doa senantiasa. Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Blessed Kid. Wow, keren. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik bangkit berdiri di rumah. Kita mau memuji, mau memuliakan nama Tuhan. Yuk, semuanya siap? Siap. Musik. Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit
Adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita dan tinggal dalam hati kita. Ya adik-adik, kita persiapkan diri untuk dengar firman Tuhan. Kita mau naikkan lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Hatiku rindu
baik untuk kita. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam dan dengar-dengaran. Tuhan berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, silakan duduk. Dengarkan firman. Adik-adik yang di rumah, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Susana Paul. Boleh, Kak? Bosan ya di rumah ya, tapi yang penting kan kalau selamat pagi adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Bosan ya di rumah ya, tapi yang penting kan kita sehat ya. Nah adik-adik, walaupun kita di rumah, kita tetap taat dengan peraturan yang ada ya. Nggak boleh keluar nggak pakai masker ya. Nah adik-adik, semua kegiatan yang kita lakukan hari-hari ini semuanya di rumah, baik ibadah, baik sekolah, semua kita kerjakan di rumah ya. Nah jadi ketika kita sekolah ya, apa yang kalian tahu ketika kita harus naik kelas ya? Ada nggak yang ngerti? Ada nggak yang tahu syaratnya apa supaya kita bisa naik kelas? Ya coba kita sebutin. 1, sekolah nggak boleh sering bolos. 2, kita harus sering bikin PR. 3, sikap kita, perilaku kita juga dinilai oleh guru kita. Nah adik-adik, sama seperti itulah dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau kita nggak taat dengan aturan yang harusnya membuat kita naik kelas, kemudian kita nggak ikut, nah akibatnya kita jadi ketinggalan kelas, kita nggak naik kelas ya. Nah ketika kita ketinggalan kelas, kita nggak naik kelas ya, siapa yang disalahkan? Diri sendiri, karena kita nggak taat dengan peraturan di sekolah. Nah mungkin juga ada adik-adik yang bilang, aduh gimana ya tante, aku kalau habis online belajar gitu, aku harus jaga adik, bersihin rumah, jaga warung, bantuin mama, kapan aku bisa bikin PR? Nah adik berdoa loh, minta sama Tuhan hikmat, gimana caranya kita bisa mengatur waktu ya. Gimana caranya Tuhan saya bisa mengatur waktu sementara saya harus membantu orang tua di rumah? Berdoa sama Tuhan, karena Tuhan itu kan telinganya 24 jam terbuka ya kan? Ya, berdoa minta sama Tuhan supaya orang tua kita juga dikasih hikmat, supaya mereka tahu bahwa kita juga punya tugas sendiri ya, tugas untuk masa depan kita, yaitu sekolah, yaitu belajar. Nah adik-adik, kita mau sama-sama belajar pagi hari ini dari firman Tuhan ya. Kalau kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Udah siap semua? Yuk kita buka sama-sama, kita baca bareng-bareng ya. Hai saudara, pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Ya, dikatakan hendaklah kita menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku firman. Kenapa sih mesti dilakukan firman Tuhan itu? Supaya Tuhan disenangkan. Gimana caranya kita nyenangin Tuhan? Apakah kita memberikan sesuatu kepada Tuhan? Gak bisa, karena semua Tuhan punya. Yang cuma Tuhan minta adalah ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Ya, kemudian firman Tuhan itu akan memimpin hidup kita. Ya, firman Tuhan itu seperti lampu di depan kaki kita, memimpin perjalanan hidup kita. Supaya apa? Supaya jalan hidup kita tuh lurus, hidup kita tuh benar. Ya, Tuhan senang ketika Dia melihat kita itu benar di hadapan Tuhan. Ketika kita ada di dalam jalur firman Tuhan, dan supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan senang dengan apa yang kita buat, Tuhan memberikan berkat buat kita. Ya, jadi kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Agar Tuhan disenangkan. Nah, apa sih gunanya firman Tuhan itu? Di dalam 2 Timotius 3 dikatakan firman Tuhan itu berguna untuk ngajarin kita, untuk mendidik kita supaya kita hidup benar. Kemudian untuk menegur kita, kita dikasih tahu, ya kita diingetin kalau kita salah. Ya, kemudian firman Tuhan itu memperbaiki, betulin kelakuan kita, perilaku kita yang salah, perilaku kita yang kasar, perilaku kita yang gak sopan. Nah, firman Tuhan itu membetulkan hidup kita. Ya, jadi kita lihat di sini mendengar firman Tuhan itu sangat penting, tetapi harus disertai dengan melakukannya. Supaya apa? Supaya ada hasilnya, supaya ada pertumbuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi kita lihat di ayat 23 sampai 24 dikatakan, kita menulis bahwa firman Tuhan itu seperti orang sedang ngaca. Ya, kita ngaca buat apa? Untuk supaya kita tahu kan diri kita ini bagus nggak, ya kan? Cakep nggak aku? Pas nggak sisirannya? Pas nggak modelnya? Ada odol nggak di sini? Tadi habis sikat gigi. Nah, kita bisa ngaca. Ya, kita bisa lihat diri kita lewat cermin, lewat kaca. Nah, firman Tuhan, kita mau lihat diri kita benar apa enggak, salah apa enggak, kita lihat lewat mana? Lewat firman Tuhan. Karena seringkali kita pikir bahwa jalan kita itu udah benar. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, kita dengar khotbah, ternyata salah jalan kita. Nah, kalau kita terusin, ujungnya adalah maut, ya, adalah kematian. Nah, misalnya contoh ya, firman Tuhan itu menegur, ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, kalau kita ingin hidup baik, masa depan kita itu baik, masa depan kita itu diberkati oleh Tuhan, syaratnya cuma satu, apa? Mengekang lidah dan bibir kita dari ucapan-ucapan yang salah, dari ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang kasar. Ya, nah di dalam Yakobus 1 ayat 26 dikatakan di sini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu siapa? Menipu orang lain? Enggak. Dia sedang menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya, jadi nggak ada gunanya ibadahnya.
Kenapa? Karena dia nggak bisa mengekang lidahnya sendiri. Ya, ini contoh dari firman Tuhan ketika kita dengar dia menegur kita. Nah, waktu kita dengar ini, waduh, itu saya. Ya, adik-adik, kita mulai pasang dengan baik telinga kita. Ya, firman Tuhan katakan di ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak. Ya, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang sanggup menyelamatkan diri kamu. Nah, adik-adik dikatakan buang semua yang kotor itu dibuang, jadi sampah itu. Itu apa yang keluar dari mulut kita itu sampah ketika kita ngomongin hal-hal yang kasar. Sumpah serapah keluar dari mulut kita itu sampah. Ya, firman katakan buang, sesuatu yang dibuang itu adalah tidak berguna, bukan? Jadi kita harus buang itu, ngapain yang nggak berguna itu ada di dalam hidup kita. Itu sampah, bau, ya nggak bagus, ya. Jadi kita lihat di sini firman katakan buanglah, ya, segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terima dengan lemah lembut firman yang sudah ada di dalam hati kita. Karena firman itu sanggup menyelamatkan kita. Ya, kalau kita sudah tahu firman ini, nah adik-adik berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Kita katakan, Tuhan ampuni saya sudah salah. Ya, perkataan saya kasar, saya suka ngebohong, saya suka ngebully orang dengan mulut saya. Tuhan ampuni saya. Adik-adik, Tuhan itu mau mengampuni kita kalau kita ngaku kesalahan kita. Ya, katakan sama Tuhan, Tuhan beri saya hati yang dibaharui, hati yang baru, untuk saya belajar melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan untuk dikoreksi oleh firman Tuhan, berarti kita sedang memberikan kesempatan kepada firman Tuhan untuk membersihkan kita, menyucikan kita. Ya, jadi kita lihat di sini, ketika kita mendengar firman, kemudian kita melakukannya, maka kita lihat kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13, ya, di situ dikatakan, Engkaulah yang memberkati orang yang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan itu memberkati orang yang hidupnya benar. Kemudian ya apa lagi? Dia memagari itu apa? Dilindungi dengan anugerah Tuhan, dengan kebaikan Tuhan seperti perisai itu apa sih? Perisai itu alat untuk melindungi. Ya, kita dijaga ini. Kita dilindungi dengan apa? Dengan anugerah Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita lihat di sini di dalam Amsal dikatakan bahwa berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Jadi ketika kita benar, berkat Tuhan itu ada di atas kepala kita. Kita nggak perlu cari berkat, tapi berkat itu ada di atas kepala kita. Kita mau belajar jadi orang benar, bukan orang baik. Orang baik belum tentu benar. Teman kita baik membagi makanan, kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Mungkin dia ngerampas makanan adanya, dia bagi buat sama-sama kita. Dia baik, tetapi belum tentu benar. Ya, tetapi orang benar pasti baik. Kenapa? Karena orang benar itu pasti takut akan Tuhan dan hatinya suka memberi. Ya, orang benar itu suka memberi. Sebab itu jangan tinggalkan persekutuan pertemuan ibadah kita. Ya, jangan tinggalkan ibadah walaupun lewat online. Karena di situ pun Tuhan ada. Di situ ada firman Tuhan yang bisa mengajari kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan dari hari ke hari, ayo kita lakukan sama-sama. Ya, hari ini gagal, besok kita coba lagi. Ya, besok, lusa kita coba lagi. Yang penting apa? Ada usaha. Kita minta Roh Kudus tolong kita. Karena Roh Kudus itu adalah penolong kita semua. Ya, siapa yang bisa memampukan kita? Roh Kudus memampukan kita, menolong kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Ya, dan jangan lupa berkat Tuhan itu disediakan, ya, bagi orang yang hidupnya melakukan firman Tuhan. Ya, segala segala bentuk dari kehidupan kita yang gak benar itu Tuhan perbaharui ketika kita datang kepada Tuhan. Ya, dan kita sedang melatih hidup kita untuk belajar hidup benar, untuk belajar hidup kudus. Nah, adik-adik,
berkat Tuhan itu tercurah untuk hidup kita. Ya, siapa yang mau diberkati? Semua kita mau diberkati. Tapi syaratnya kita harus hidup benar, menjadi pelaku firman, mendengar dan melakukan firman. Oke, ya, mari kita semua berdoa. Kita mau berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Hari-hari ke depan kita belajar untuk hidup melakukan firman. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diajari untuk kami menjadi orang-orang yang mendengar akan firman Allah tetapi juga melakukannya. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami kemampuan, Roh Kudus mampukan kami, supaya dari hari ke hari kami belajar Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan hidup kami semakin dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus terus beracara dalam hidup kami, memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Nah, adik-adik, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kenapa kita harus menjadi pelaku firman? Karena kita harus menyenangkan hatinya. Hatinya siapa? Coba buka suaranya, kakak mau dengar hatinya siapa yang mau disenangkan? Hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Pintar, mantap. Pasti tadi dengerin firman Tuhan. Karena hatinya Tuhan disenangkan, dan kita pun istimewa di mata Tuhan. Mata siapa? Mata siapa? Coba jawab Tuhan. Mata Tuhan. Aku mau nyanyi. Iya benar, matanya Tuhan. Nah kita mau bangkit berdiri yuk. Kakak undang adik-adik nyanyi Aku Istimewa. Bukan karena kata orang, bukan karena kata cibiran orang, tapi karena kata Tuhan Yesus. Oke, yuk bangkit berdiri adik-adik. Aku Istimewa, musik. Aku
boleh silakan duduk. Iya, anak yang pintar-pintar, anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman, boleh Kak? Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan yang dibagikan pada siang hari ini memberkati kehidupan adik-adik. Kita mau dengarkan dan lakukan setiap firman Tuhan yang dibagikan dalam kita, ya. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita mau dengarkan pengumuman ya adik-adik ya. Ayat hafalan untuk hari ini. Kita dengarkan dulu ayat hafalan yang minggu lalu ya adik-adik ya. Di Yeskiel 36 dan 26. Teman-teman kita akan memberikan ayat hafalannya. Silakan. Yehezkiel 36 ayat 26b. Kamu akan kuberikan hati yang taat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeskiel 36 ayat 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Oke, adik-adik, kiranya yang memberikan persembahan pujian, ayat hafalan diberkati Tuhan ya. Dan bagi adik-adik yang ingin memberikan ayat hafalan juga, adik-adik bisa mengirimkannya kepada Kak Sasa dan Kak Devina. Oke, ayat hafalan untuk hari ini adalah iya, di Yakobus 1 ayat 22. Kita baca sama-sama ya yang ada di rumah ya. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, adik-adik, kamu yang ada di layar diganti dengan saya. Dan ikuti gerakan Kak Sansan ya yang ada di rumah ya. Biar kita ingat apa yang menjadi ayat hafalan kita. Oke? Yakobus 1 ayat 22. Kak Sansan ulang ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah saya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, saya menipu diri sendiri. Kita ulang ya adik-adik ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah saya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, saya menipu diri sendiri. Jadi adik-adik, kita hafalin ya ayat hafalan hari ini. Bolehkah next selanjutnya? Dicatat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sehubungan dengan ayat hafalan tadi, kita Gereja Anak mengadakan Basket Challenge. Jadi adik-adik hafalkan ayat hafalan hari ini. Oke. Untuk kelas Joy, hafalkan ayat hafalan hari ini Yakobus 1 ayat 22a menggunakan gerakan. Nah, 22a-nya sampai mana, Kak? Sampai pendengar saja. Ya, itu untuk kelas Joy. Tetapi hendaklah saya menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Itu untuk kelas Joy. Untuk kelas Hope dan Faith, hafalkan juga ayat hafalan hari ini di Yakobus 1 ayat 22 sampai tidak menipu diri sendiri sampai habis. Oke? Dan sedangkan untuk kelas Love dan Holy, buatlah satu contoh pengalaman kisah kamu tentang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, maksimal videonya 1 menit. Bagi adik-adik yang rindu mengikuti Basket Challenge, adik-adik bisa mengirimkannya kepada Kak Sasa dan Kak Devina. Nanti kita akan kumpulkan, kita akan hitung poinnya adik-adik selama ini.
Dari menjawab pertanyaan, menjawab kuis, kita akan kumpulkan. Nanti adik-adik kita akan berikan hadiah buat adik-adik. Oke? Adik-adik bisa catat untuk Blessed Kids Challenge hari ini mengenai hafalkan ayat hafalan hari ini. Di Yakobus 1 ayat 22. Mengerti adik-adik? Tunggu, Kak. Oke, kakak tunggu. Kakak kasih waktu untuk dicatat. Sudah? Yang sudah katakan yes. Yes. Oke, boleh Kak? Next selanjutnya. Oke, adik-adik, kakak umumkan kembali pengumuman hari ini bahwa ibadah gereja anak Blessed Kids masih dilakukan secara online via Zoom jam 11 siang. Nah, mohon maaf untuk adik-adik yang tadi masuknya telat karena linknya tidak lengkap. Jadi nanti adik-adik masuk dengan ID yang ada, masuk dengan secara manual, dari ID masuk dan baru masukkan password yang ada. Ya, jadi mohon maaf karena linknya tadi tidak diberikan dengan lengkap. Karena biasanya adik-adik melalui link ya langsung masuk langsung ke Zoom. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada kendala seperti itu, adik-adik bisa masuk secara manual melalui ID. Setelah masukin ID-nya, tidak pakai spasi ya ID-nya ya. Jadi setelah masukin ID, masukin passcode-nya. Oke, baru nanti bisa masuk ke ibadah kita. Ya adik-adik ya. Jadi minggu depan masih dilakukan secara online via Zoom jam 11 siang. Dan minggu depan kita akan pisah kelas. Jadi adik-adik mohon nama dan kelasnya dicantumkan ya setiap minggunya. Yang kedua, adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan ya dan kebersihan. 4M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan makan makanan yang sehat. Yang ketiga, selama di rumah, adik-adik harus tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan sekolah. Jangan malas ya adik-adik ya. Kita tetap harus semangat dalam keadaan apapun juga. Yang keempat, kita harus semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Kiranya kita menyenangkan hati Tuhan dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Hidup kita tidak pernah di Tuhan tinggalkan. Oke? Bolehkah next berikutnya? Ya, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan pujian ataupun kesaksian ayat hafalan, bisa kirim videonya juga ke Kak Salsa dan Kak Dewi. Kak, saya mau nyanyi kudaki-daki. Boleh. Kalian videokan di rumah, minta papanya, mamanya, baru kirimin ke kakak ya. Oke, next. Iya, adik-adik, bagi adik-adik yang rindu untuk butuh bantuan dalam doa, adik-adik bisa personal chat ke Kak Salsa dan Kak Devina ya. Boleh next Kak. Iya, adik-adik bagi yang rindu juga memberikan persembahan, adik-adik bisa kontak ke Kak Hena, Kak Devina, dan Kak Salsa juga. Nanti kakak akan beritahu bagaimana sih caranya memberikan persembahan, gitu ya. Kita bisa melalui transfer ya adik-adik ya. Kiranya kehidupan kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Boleh kan next? Iya adik-adik, ini jangan lupa ya adik-adik ya. Kita harus doa tiap hari untuk Indonesia dan Jakarta. Ya adik-adik ya, siapa yang di sini mau keadaan kita dipulihkan, keadaan Indonesia kita kembali menjadi baik. Pasti semuanya mau ya adik-adik ya. Tapi kita juga perlu berdoa tiap hari untuk Indonesia dan Jakarta ya. Terutama juga kita berdoa buat keluarga kita ya adik-adik ya. Dan jangan lupa juga kita harus baca Alkitab di Mazmur 23 dan Mazmur 91. Kenapakah kita perlu baca Alkitab? Untuk menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan, yuk sama-sama kita doa tiap hari, sama-sama kita baca Alkitab. Boleh next Kak? Iya adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita mau menaikkan lagu ini sama-sama. Biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan, setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya adik-adik ya, jangan tinggalkan Tuhan sedetik pun. Tuhan pun tak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi biarlah kehidupan kita menjadi hidup yang setia dan taat kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, ingat firman Tuhan hari ini.
menyampaikan adalah kita menjadi pelaku firman, dengar dan lakukan. Kita mau sama-sama nyatakan lagu ini. Yang ada di rumah, boleh kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Tutup matamu. Di dalam ibadah tidak ada yang main lari sana sini. Kita duduk diam, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kita mau hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita nyatakan lagu ini sama-sama adik-adik. Yang belum tahu lagunya, yuk sama-sama kita belajar lagunya baik-baik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik banget. Nyatakan lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik. Mari semuanya tutup matanya, nyatakan dengan sungguh. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Nyatakan lagi dengan suara adik-adik. Duduk yang manis, tutup matamu seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Nyatakan lagi dengan segenap hatimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani. Nyatakan lagi dengan ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Nanti saya minta Kak Hena untuk doa berkat. Mari adik-adik kita angkat tangan kita akan menerima berkat. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dan kita bersyukur kalau Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Dan Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi pelaku firman di dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik, biarlah firman Tuhan pagi hari ini kita
dengar, dan kita mau lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat siang hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah via Zoom, dan biarlah Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh disenangkan melalui perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, dan bagi semua orang yang kami tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga rindu Tuhan Kau berkati keluarga kami, berikan kesehatan kepada kami, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap orang-orang yang selalu dekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah Kau juga Kau berkati kedua orang tua kami dalam bekerja, dalam berusaha. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan satukan kami dengan tali kasih-Mu. Walaupun kami beribadah melalui Zoom Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik kita angkat tangan kita. Karena itu, jadikanlah seluruh bangsa murid itu dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Tuhan memberkati dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia kepada adik-adik semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Adik-adik terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Boleh dibuka kameranya adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, makasih Kak. Kita mau berfoto bersama ya? Kita mau foto dulu. Foto. Makasih Kak. Iya. Dulu. Selamat Minggu. Selamat hari Minggu. Boleh dibuka kameranya adik-adik. Kakak mau lihat mukanya satu-satu. Mana sih? Bye-bye. Bye. Sudah? Bye. Nanti Kak Fani ya yang akan foto kita. Sudah? Satu. Bye. Sudah buka kamera semua? 1, 2, 3. Bye. Cari lagi. Kasih jempolnya. Jempol. Kasih jempolnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Bye. God bless you. Dadah, adik-adik. Terima kasih Kakak. Ya. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kakak, terima kasih kakak. Ya, makasih Kakak. Ya, Dadah kakak. dadah. Dadah John. Dadah Christopher. Rin. Mary. Evelyn. Dadah. Ketemu minggu depan. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Kita Terima kasih. Kak Hena, Kak Wali, Kak Yuni. Good job. Dadah. Bye. Sarangnya.